deui kana materi anu bakal diskusikan deui panginten dina sesi nu ayeuna ya. Kaleresan simkuring pangintennya selaku pemaparna ieu. Nah, kawita memang materi ieu teh bade didugikeun di sesi nu kahiji, namun panginten Pak Ketuana aya agenda deui nu sanes panginten teu sawios. Sok sanaos memang ieu teh parantos didugikeun sejak awal ku Pak Ketua kitu nya. Poin-poinna mah tos kabahas salaresna. Ti kawit kahiji perkawis naon anu disebat hukum teh, definisi hukum. Anu bade ngawaler mangga tadi katangkep teh hukum. Mana Bu? Aturan. Ya, oke, aturan. Aya deui nu sanes? Ketika berbicara hukum, maka apa yang ada dalam benak kita? Keadilan. Terus? Kesadaran. Naon deui, Pak? Menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Terus? Kerjasama. Nah, Bu, perdebatan soal definisi hukum itu tos tikapungkur zaman Yunani gitu nya. Bahkan sebelum Masehi pun perdebatan soal definisi hukum ieu teh berlanjut sampai hari ini. Bahkan mungkin tidak ada satu definisi yang disepakati oleh para ahli hukum. Dari dulu hingga sekarang. Jadi seueur pisan definisi hukum teh. Tuh, aya Mang Utreh. Nah, Utreh bicara bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan, perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Nah, ada Tirta Atmaja, dia mengatakan hukum ialah semua aturan, norma yang harus diturut dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu. Aya ancaman deh, Iman. Hiji deui, Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain. Jadi masing-masing orang punya kebebasan, tapi kebebasan orang itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Nah, tadi kita mungkin akan berdiskusi yang hal-hal yang sifatnya lebih kontekstual, lebih real gitu ya. Dan itu sudah muncul tadi dalam diskusi di sesi pertama. Dari beberapa penanya yang sudah mempertanyakan. Termasuk dari Ibu Ika ya. Nah, ini kan suatu hal yang menarik. Apakah seseorang menyewa atau kontrak atau ngekos di tempat milik kita itu adalah hak dia? Hak dia bukan? Hak dia. Tapi kemudian dengan adanya dia di situ menimbulkan permasalahan, gitu ya. Yang kita nggak tahu permasalahannya apa karena tadi belum diungkap. Tapi yang jelas itu adalah permasalahan yang kemudian ini dianggap meresahkan masyarakat. Apakah masyarakat punya hak? Punya hak? Apa hak masyarakat? Tertib, mengawasi, terus ketenangan, kenyamanan, gitu. Keamanan, gitu ya. Nah, disitulah irisannya kita harus ketemu. Di mana irisannya? Kebebasan dia dan kebebasan hak, gitu ya. Karena ketika bicara hukum itu bicara soal juga perlindungan terhadap hak seseorang. Nah, gitu. Perlindungan hak seseorang. Nah, maka kenapa bahwa sebuah negara itu, gitu ya, negara itu saat ini termasuk juga negara Indonesia, itu memilih konsepsi negara sebagai negara hukum. Gitu. Negara hukum. Bukan negara kekuasaan.
Ya. Nah, negara hukum itu adalah negara yang dibangun atau didasarkan pada hukum. Bukan negara yang didasarkan pada kekuasaan. Coba di next book. Ini. Nah, negara yang didasarkan atas hukum. Kenapa? Gitu ya. Karena peradaban manusia itu sudah trauma. Ketika negara ini dipegang oleh salah satu atau seorang penguasa. Misalnya seorang raja. Gitu. Karena dianggap apapun kata raja itu adalah hukum yang harus dipatuhi. Tapi ternyata dalam perjalanannya raja itu menyalahgunakan kekuasaannya. Gitu. Raja itu bertindak sewenang-wenang. Nah, sehingga masyarakat berontak dong, nggak mau kita diperintah oleh raja yang sewenang-wenang. Gitu. Nah, dari situlah mulai. Meskipun Anda raja, nggak bisa dong merintah orang rakyat seenaknya. Naikin pajak seenaknya, merampas tanah rakyat seenaknya. Harus ada aturan main ini yang ngatur bagaimana cara orang berkuasa. Gitu. Makanya pada saat itu raja itu dipaksa oleh rakyatnya gitu ya, di demo besar-besaran gitu ya, untuk menandatangani naskah perjanjian. Nah, di mana seorang raja harus tunduk pada perjanjian itu. Yang hari ini kita sebut sebagai apa? Sebagai konstitusi. Gitu. Nah, kalau dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi itu adalah Undang-Undang 1945. UUD 1945. Gitu. Jadi kekuasaan raja itu dibatasi oleh hukum. Gitu. Jadi nggak seenaknya lagi. Perintah orang seenaknya, bikin kebijakan seenaknya, tanpa kompromi dan lain-lain gitu ya. Nah, itulah sejarahnya. Lanjut, Bu. Jadi ini negara hukum itu tadi yang secara sederhana pengertian negara hukum, negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Makanya kita selalu mendengar hukum itu sebagai panglima. Gitu ya. Nah, hukum itu sebagai panglima. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dalam sejarahnya bahwa konsep negara hukum ini memang ini agak teoris, tapi ini sebagai pengantar aja sih. Pengantar aja. Jadi ada beberapa pandangan para ahli atau kita sebut aliran ya dalam konteks negara hukum ini. Nah, ada negara hukum itu diistilahkan sebagai Rechtsstaat, negara hukum. Lawannya Mahstat, jadi negara kekuasaan. Kalau ini negara hukum. Nah, Julius Stahl dia mengatakan bahwa unsur-unsur negara hukum itu adalah pengakuan atau perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi dalam negara hukum hak asasi manusia itu dijamin atau dilindungi. Bapak, Ibu punya hak asasi yang dilindungi oleh hukum, gitu ya. Bahkan itu sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar tadi. Berbagai macam bentuk hak yang dilindungi dalam konstitusi kita. Apalagi setelah amandemen. Di mana amandemen kita sudah dilakukan berapa kali, Pak? Amandemen Undang-Undang Dasar 45, ada yang masih ingat sejarah nih? Siapa yang jurusan sejarah sosial? 4 kali, Pak. Masih kurang 1, Pak. 4 kali itu. 99, 2000, 2001, 2002. Pasca reformasi itu. 4 kali. Dan yang dirubah salah satunya adalah poin-poin tentang hak asasi manusia. Saya pengen cek nih. Ibu sebutkan hak asasi yang Ibu tahu. Bebas.
bekerja sama Oke. Masyarakat. Ada lagi yang mau? Boleh? Silakan Pak. Hak asasi adalah hak yang di bawah sejarah ya. Sebutin aja jenisnya. Seperti hak hidup. Hak hidup, oke. Hak berpendapat. Hak mendapat pekerjaan. Banyak hal yang Banyak ya. yang menjadi bagian dari hak asasi. Nah, gitu. Hak keamanan. Hak keamanan. Hak apa lagi? Hak kesejahteraan. Hak kesejahteraan. Terus? Hak hidup. Hak kemerdekaan. Termasuk hak politik. Itu dijamin. Hak mencintai, hak untuk dicintai. Wah, ini yang kayaknya yang lagi galau nih. Galau ya? Enggak ya? Belum, hak atas kasih sayang. Kalau anak itu punya hak juga, hak atas kasih sayang, hak dicintai, gitu ya. Gitu. Banyak sekali Bu hak itu Bu. Hak itu hak hidup tadi. Nah, itu dilindungi oleh hukum. Nah, tetapi juga pada faktanya, ya kenapa harus dilindungi? Ya memang faktanya seringkali, ya itu kebutuhan. Dan seringkali juga orang melanggar hak kita juga. Gitu. Sehingga hukum harus hadir dia untuk menegakkan hak asasi tersebut. Hak tersebut. Sekalipun negara yang melakukannya. Karena pada satu saat atau suatu kondisi tertentu, negara itu bisa melanggar hak rakyatnya juga. Gitu. Betul nggak? Pernah merasakan negara melanggar hak kita? Kenaikan BBM. Hak apa yang dilanggar, Pak? Hak kesejahteraan masyarakat. Apabila negara melanggar hak terhadap masyarakat, ya mengadukan hak. Apabila negara melanggar hak masyarakat, mengadunya kemana? Nah, ini yang menarik. Keren itu pertanyaan. Makanya dalam negara hukum itu pun diatur, Pak. Maka dalam konsep negara hukum itu ada yang keempat tuh, Pak. Memang kita lompat dikit, tapi nggak apa-apa biar nyambungnya dengan isu. Peradilan administrasi. Nah, dalam negara hukum itu termasuk juga dalam Prestat itu mensyaratkan mesti ada peradilan administrasi. Fungsinya apa? Itu tadi yang Bapak sampaikan. Ketika negara ini berpotensi atau melakukan pelanggaran terhadap hak masyarakatnya, maka negara pun bisa digugat, Pak. Negara loh digugat. Pemerintah misalnya. Ya, negara ini memang dalam pengertian yang sempit, misalnya pemerintah. Jadi dia bisa digugat. Sehingga dalam konsep negara hukum itu berlaku prinsip equality before the law, persamaan di mata hukum. Baik itu masyarakat termasuk pemerintah itu setara kedudukannya di mata hukum, tidak membeda-bedakan. Lalu juga dikenal adanya konsep trias politika. Apa itu trias politika? Pembagian kekuasaan. Yang tadi kekuasaan dipegang oleh satu raja, dia yang bikin undang-undang, dia yang bikin kebijakan, dia yang bikin hukum, dia yang melaksanakan hukum, dia yang menghukum sendiri. Oh, luar biasa tuh raja. Pokoknya raja itu maha benar. Gak bisa dipersalahkan karena raja itu adalah utusan Tuhan. Gak bisa dipersalahkan. Gitu. Apapun kata raja itu perintah yang harus dijalankan. Nggak benar, makanya dicabut tuh kekuasaannya tuh. Dengan konsep ini, trias politika. Dibagi, nggak boleh kekuasaan itu bertumpu pada satu orang. Karena itu nggak benar. Gitu ya, monarki. Gitu. Sehingga dibagi itu dalam trias politika itu. Pertama ada kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh presiden. Kemudian legislatif, DPR. Kemudian yudikatif. Kehakiman, kekuasaan kehakiman. Ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial. Gitu ya. Bahkan sekarang berkembang lagi, ada lembaga yang itu disebut lembaga auditif, inspektif, apa yang kita sebut sebagai BPK, Badan Pemeriksa Keuangan.
Nah, ini teori yang umum yang harus kita pelajari. Nanti akan masuk dalam konteks pemerintahan desa. Pemerintahan desa. Jadi grand teorinya di sini. Lanjut, next selanjutnya. Lanjut terus. Ini gak usah lah, udah. Cuman perbandingan aja. Udah, lanjut lah. Lanjut. Nanti tinggal dibaca aja. Nah, bagaimana dengan konteks Indonesia? Nah, Indonesia kalau kita baca itu dalam konstitusi tadi di pasal 1 ayat 3. Di situ ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Presiden pun meskipun dia sebagai pemimpin tertinggi gitu ya di lingkup eksekutif, tetapi dia juga harus tunduk terhadap hukum. Gitu. Ya, terhadap konstitusi. Karena kita adalah negara hukum. Gak bisa sewenang-wenang. Kekuasaan presiden dibatasi. Hanya untuk 2 kali periode jabatan. Dia gak bisa mencalonkan lagi. Jadi kalau misalkan mencalonkan lagi, gak boleh. Siapa yang melarang? Hukumnya melarang begitu. Gak bisa. Jadi jangan terjebak pada isu-isu yang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nggak mungkin. Karena konstitusinya masih melarang seorang presiden itu memimpin selama 3 periode berturut-turut. Nggak mungkin, karena konstitusinya masih begitu. Dia dipaksa, harus nurut. Sekalipun rakyat memaksa misalkan dia untuk 3 periode, konstitusinya melarang, nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali konstitusinya dirubah. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Sistem hukum Indonesia. Kita masuk ke sistem hukum. Bagaimana sistem hukum Indonesia? Nah, sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, hukum negara Eropa, terutama Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Berapa tahun? 3,5 abad katanya, 350 tahun. Maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukumnya. Jadi nenek moyang kita memang dulu kan founding fathers kita sebagai pejuang, ya. Dan kita tahu bahwa kita sudah dijajah oleh Belanda, dan itu sejarah tidak bisa dihapus. Nah, di dalam konteks pemberlakuan sistem hukum ini memang kan ada satu asas yang disebut dengan asas konkordansi. Jadi berlaku di seluruh dunia, itu asas. Jadi hukum negara penjajah itu secara otomatis dia berlaku terhadap negara jajahannya, gitu ya. Meskipun sekarang setelah merdeka kita boleh berdebat bahwa kita memang sudah berdaulat juga dari sisi hukum. Gitu. Ya, meskipun memang dalam beberapa hal kita memakai atau mengadopsi hukum-hukum warisan Belanda. Misalnya untuk aturan mengenai keperdataan kita masih berpegang pada BW misalnya, atau kita undang-undang hukum perdata pidana masih ke KUHP. Nah, baru kemarin ada perubahan gitu ya, dan itu belum berlaku. Undang-undang nomor berapa? 1/2023 ya, kalau saya nggak salah. Nah, itu. Nah, tetapi pada prinsipnya sampai hari ini kita masih memakai KUHP yang itu notabene itu adalah warisan dari negara Belanda, gitu. Dan kita menikmati sampai hari ini, gitu ya. Banyak sekali warisan-warisan hukum-hukum yang dibuat sejak zaman dulu. Nah, yang notabene itu kita memang bermadhab pada madhab hukum Eropa kontinental, Eropa daratan gitu ya, karena Belanda kemudian Prancis, Romawi dan lain-lain. Berbeda halnya dengan misalkan negara di Inggris, Amerika yang itu madhab hukumnya lain daripada kita. Nah, sehingga kita mah selalu dipersepsikan bahwa hukum kita itu basisnya adalah hukum tertulis, gitu. Kalau mereka hukum kebiasaan. Maka tidak aneh kalau dipersepsikan bahwa hukum yang paling baik atau yang paling kuat itu adalah hukum yang tertulis. Nah,
Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan. Gitu. Nah, sistem hukum kita mengatur sampai situ. Jadi peraturan perundang-undangan itu mulai dari misalnya tadi Undang-Undang Dasar 45, terus turun ke mana? Undang-undang, TAP MPR, undang-undang atau Perpu misalnya, PP, Perpres, ya, sampai Perda, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten dan kota. Kalau dulu diakui peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tapi semenjak dirubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu menjadi dilepaskan, tidak masuk dalam hierarki, tetapi masih diakui sebagai salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. Gimana, Bu? Oh, tumpah. Ya. Gak apa-apa. Melanggar hukumnya. Nah, kalau ada yang tumpah, hukumnya nanti pasti ada yang ngepel kan gitu. Kalau nggak ada yang ngepel, ya mungkin stafnya nggak digaji sama Pak KUU, itu aja. Jadi malas bekerja. Tuh kan begitu. Itu hukum alamnya begitu. Kita nggak suka melihat hal yang kotor, gitu. Sehingga harus dibersihkan. Lanjut. Ini terlalu inilah. Lanjut. Nah, nantilah. Kalau ini Bapak bisa ikuti nanti kalau mau kuliah di Inutas, jadi ketemu lagi saya, Pak. Kuliah hukum nanti di pengantar ilmu hukum dapat ini 2 SKS. Terlalu panjang kalau di sesi ini. Nah, lanjut. Nanti bisa dibaca. Kita akan lebih banyak diskusi dibanding teori ya. Tapi kalau ada pertanyaan boleh Bapak masuk aja. Nanya Bapak Ibu ya kalau ada yang kurang dimengerti atau apa. Nah, ini peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya, ada yang tahu nggak jumlah undang-undang yang sudah kita bikin di Republik ini? Banyak ya. Coba sebut Pak, sebanyak-banyaknya. Undang-undang tentang pendidikan. Terus? Undang-undang tentang ekonomi. Terus? Semua aspek kehidupan ada undang-undang. Ada undang-undangnya. Yakin Pak? Karena Yakin. itu bagian dari memang hukum itu diatur agar semuanya menjadi tertib. Tuh. Semua bagian dari kehidupan kita itu ada undang-undangnya. Yakin? Cuman ada undang-undang itu kan tadi juga ada hukum tertulis. Ada. Ada hukum negara, kemudian ada hukum yang tidak tertulis, hukum adat. Oke. Tapi semuanya harus ditaati oleh semua warga negara. Apakah undang-undang itu selalu hukum atau apakah hukum itu selalu undang-undang atau pasti undang-undang? Tidak. Kenapa, Bu? Tidak. Kan ada hukum tertulis. Ada hukum tertulis, Undang-undang namanya. undang-undang. Kalau hukum yang tidak tertulis bukan undang-undang. Hukum yang tidak tertulis undang-undang. Tapi peraturan hukum adat namanya. Hukum adat, kebiasaan. Itu juga adalah hukum. Harus ditaati. Betul. Tidak tertulis, tapi bisa mengikat menjadi sebuah kebiasaan masyarakat untuk hidup sesuai dengan kebiasaan itu. Ya baik. Betul. Nah, hukum yang baik itu hukum yang ditulis atau hukum yang tidak tertulis, Pak? Yang baik yang ditulis. Yang ditulis. Kenapa? Artinya kuat. Kuat. Ini apa legalitasnya? Legalitas. Yang diperlukan kekuatannya atau apanya? Kekuatan dan pelaksanaannya. Kekuatan dan pelaksanaannya. Ditaati oleh Pertanyaannya, efektif mana hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis? Tadi Bapak umpamakan hukum adat. Efektif mana? Hukum tidak tertulis seperti hanya hukum adat atau hukum yang tertulis? Benar yang tertulis. Kalau Bapak pergi ke kota Tasik nggak pakai helm, sementara undang-undang lalu lintas mengatakan Bapak pakai helm, tapi Bapak nggak pernah pakai helm. Bapak tahu undang-undangnya bahwa harus pakai helm? Kenapa Bapak melanggar? Karena kepala saya lebih kuat daripada helm. Benar nggak jawaban itu? Betul. Ya kalau kuatnya silakan, karena Bapak punya ilmu kebal. Ya, nggak masalah. Tapi undang-undangnya mengatakan begitu, Pak. Filosofinya kenapa orang harus pakai helm? Ya untuk melindungi kepala. Ya
Ya ketika ditanya, ditilang di hajat, misalnya bapak main belanja baju ya, nganter istri ke sana, ya tiba-tiba ditilang. Bapak kenapa tilang saya? Anda kan harus pakai helm. Undang-undangnya begini. Bapak tanya ke polisi, emang helm fungsinya apa? Untuk melindungi kepala Anda. Ya kepala saya lebih kuat Pak, ngapain lagi dilindungi? Tapi tetap ketilang Pak. Aturannya harus ditaati. Tapi tetap nggak efektif Pak, diatur pun banyak sekali yang ditilang tuh. Apalagi yang tidak tertulis. Apalagi yang tidak tertulis. Benar? Gitu Bu? Bu RW sekarang bikin larangan apa? Tamu 1 kali 24 jam harus lapor. Masih ada orang yang nginep nggak bilang sama Pak RT atau Pak RW. Gimana ini ceritanya? Nggak efektif. Padahal ditulis itu. Di tiap gang itu ditulis. Nah, kesadaran ini menarik, kita diskusi soal kesadaran hukum, Pak. Rasa malu. Nah, betul. Kenapa sekarang orang kemaluannya pada hilang? Bukan, maksudnya bukan kemaluannya, itu rasa malunya, gitu. Sudah mulai luntur gitu. Sekarang. Akhirnya dia Pak, lamun membuang sampah secara sembarangan. Berarti kan rasa malu sudah tidak ada. Tuh. Tapi lamun secara rasa malu masih ada kan, dilihat orang banyak pasti akan tidak dibuang. Betul. Tanpa ditulis pun, kalau kesadaran dan rasa malu bahwa itu satu norma yang apa namanya, yang harus ditaati meskipun nggak ditulis, dia sadar dengan sendirinya, nggak perlu tulisan. Tapi Bapak lewat ke sana, yang buang sampah di sini monyet, itu disebutkan sering ya, lihat ya, di tempat sampah tetap aja orang buang gitu. Dia Malunya hilang. karena udah nggak ada rasa malu, padahal dia baca itu. Dia mengakui bahwa dirinya monyet. Atau gimana itu ceritanya? Harus ada sanksi. Ada konsekuensi. Oke. Ada punishment, Ada sanksi. Nah, ini karakteristik hukum itu ada sanksi menurut salah satu definisi. Meskipun tidak semua hukum bersanksi. Tapi kenapa walaupun ada sanksi, pelanggaran terus berjalan? Nah, itu dia persoalannya. Kadang iya kan kayak tadi ditilang, udah keluar duit, pakai sidang dan lain-lain itu kan. Tapi besoknya begitu lagi, Pak. Tapi kalau rasa malu sudah tertanam, misalnya kita tidak pakai helm, lalu ada orang yang dia pakai helm, kalau rasa malu berkurang, pakai helm. Iya. Tapi kalau sanksi, baik itu ditilang. Nah, rasa malu tidak. sadar diri. Sadar diri. Nah, ini PR kita bagaimana memunculkan atau menimbulkan kesadaran malu kalau misalkan melakukan perbuatan yang melanggar, gitu ya. Kalau kita sekarang di era sekarang ini, di era digital, justru orang berbuat salah itu seolah-olah apa ya, nggak ada malu gitu, bahkan diupload di konten YouTube dan lain-lain kan gitu ya. Bapak Ayu sering nonton misalkan yang kayak begitu ya, yang nggak ini, sering nonton, udah nggak ada rasa malu gitu loh. Nilai-nilai etika, moralitas itu sudah hilang di bangsa ini. Ini tantangan Pak, tantangan bagi kita bersama. Kenapa? Makanya itulah hukum itu harus hadir untuk mengatur agar semua itu bisa tertib gitu. Sehingga sumber hukum itu sebetulnya diwarnai oleh berbagai hal gitu ya. Tadi hukum adat, termasuk juga hukum agama, apalagi di Indonesia. Bahwa hukum agama, karena kita mayoritas agama Islam, seringkali ini mewarnai terhadap corak sistem hukum yang berlaku. Sehingga lahir misalnya undang-undang perkawinan itu diilhami oleh apa? Hukum Islam, hukum agama. Undang-undang tentang zakat, undang-undang tentang apa lagi, meskipun tidak semua. Gitu ya, heterogen memang, tidak semua. Nah, gitu. Ini kita sepakati di pending dulu atau bagaimana? Istirahat dulu ya. Kita nunggu adan yang ini ya Pak ya. Coba. Naon enak? Nggak suka teraskan. Jadi shopping.
Oke lah, klasik. Ya. Mak, Aja ada problem. untuk jadi pemateri. Hari di desa Uing, sama kerjaan. Kan belajar punya pembentukan. Saya sekarang. Iya, bagian dari pembentukannya itu. Iya, sekarang. Oh, mau jauh kemana Pak? Ah, mana? Ada rapat APBG, kamu lembaga APBG. Oh. Mohon Mak. Gitu ya. Siap. Sampai. Siap, Pak. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Oke, konsentrasi lagi ke sini, Bapak Ibu sekalian. Kita habiskan waktu sekarang untuk sebelum sesi makan siang dan sholat duhur ya. Kita habiskan dulu materi ini. Jadi intinya ya itulah, bahwa efektivitas hukum itu bergantung pada 3 hal. Pertama adalah hukumnya itu sendiri. Kedua adalah struktur hukum. Gitu ya. Apa itu struktur? Sebagian orang mengatakan bahwa struktur hukum adalah penegak hukum. Gitu ya. Hukumnya ada, tapi penegak hukumnya nggak ada. Nggak mungkin itu hukum bisa efektif, bisa berjalan. Gitu ya. Hukumnya ada, penegak hukum nggak ada. Hukumnya ada, penegak hukumnya ada, tapi satu lagi, budaya hukum. Kalau budaya hukumnya tidak mendukung, sikap hukum tadi, mentalitas kepatuhan dan ketaatan terhadap hukumnya tidak ada, maka hukum dan penegak hukum menjadi tidak berguna. Gitu loh. Meskipun undang-undang lalu lintas ada, polisinya ada, gitu. Tapi kalau budaya hukumnya, gitu ya, tidak mendukung, tidak taat hukum, Bapak menjadi biasa ditilang itu, nggak masalah gitu, baik. Gitu. Dan itu kemudian berpotensi terhadap praktek penyimpangan-penyimpangan yang lain, gitu ya. Praktik korupsi dan lain-lain itu jadi kebiasaan. Ya nggak ditilang paling, gitu loh. Begitu lagi kita kan banyak duit Pak, gitu. Dia mending bayar daripada pakai helm gitu, males gitu. Ya. Intinya Pak, kalau di jalan ya Pak ya, motor yang bagus pasti ditilang kalau melanggar. Tapi coba kalau Vespa, dia kan nggak pakai helm, pakai apa, motornya jelek lah, nggak pakai helm nggak bakalan ditilang. Betul. Nah itu kan Ya. memotivasi orang lain untuk melanggar. Melanggar juga. Nah, nanti saya balikin sama polisinya. Kenapa yang ditilang? Kan saya ditilang. Terus saya telepon lagi sama yang di atas. Pak, saya ditilang nih di sini. Nah, kamu ke belakang aja. Ngomong lagi keluar kan, nggak dikasih apa surat tilang nggak. Nah kalau itu betul ya. Hukum semua orang di mata hukum itu sama. Nah seringkali di salah artikan gitu. Bahkan juga ada game lagi. Tapi di mata penegak hukum berbeda. Nah ada game yang kayak gitu. Tapi ini bukan peribahasa yang benar. Tapi memang itu kontekstual ya. Kayak kan tadi kok diskriminasi sih. Kenapa polisi cuma nilang saya? Terus sementara yang pakai Vespa atau klub motor gitu ya nggak ditilang. Nah itu diskriminasi penegak hukum. Nah, itu kaitannya dengan tadi integritas penegak hukumnya. Dia bisa bersikap adil atau tidak, gitu ya. Nah ini integritas. Kalau bicara integritas memang agak susah. Itu kembali lagi ke dirinya, gitu ya. Itu budaya lagi, budaya hukumnya, gitu ya. Kalau budaya hukumnya tidak mendukung, maka itu semua menjadi sia-sia.
Gimana kalau itu? Nah, sebetulnya salurannya ada, hukum pun menyediakan. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan misalkan penegak hukum yang dianggap dia melanggar kode etik atau melanggar hukum, itu bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan. Misalnya, kalau aparat penegak hukum, polisi, dia bisa dilaporkan kemana? Ke Propam misalnya. Kalau advokat, dia kalau melanggar hukum bisa dilaporkan juga, Bu. Kemana? Ke organisasi profesinya. Salah satunya misalkan ke Pradi. Ada Dewan Kehormatan, Kode Etik, ada Dewan Pengawas. Hakim juga kalau misalkan dia nggak adil, nggak bersikap sewenang-wenang, gitu ya, melanggar kode etik, bisa dilaporkan kemana? Ke Komisi Yudisial, gitu ya. Nah itu ada salurannya memang. Gitu. Ini apa ya? Karena masyarakat misalnya mereka dilakukan harus disampaikan apa masyarakat agak takut gitu karena awalnya. Betul. Karena saya di organisasi sama yang punya kekuasaan itu. Mantap. Tapi kan istilahnya kan kemarin kan takut gitu kan. Ya. Jadi balik gitu kan. Oke. Maka dari itulah penting hadirnya advokat, Pak. Ya, dia hadir sebagai pembela. Pembela siapa? Tidak semua masyarakat itu advokat, Pak. Itu, makanya kita hadir di tempat ini. Untuk apa? Membuat program Desa Sadar Hukum yang salah satu outputnya adalah kita ingin menjangkau akses keadilan masyarakat seluas-luasnya dengan membentuk paralegal. Nah, sebagai apa? Kepanjangan tangan dari advokat. Karena kalau semua sekolah advokat belum tentu, karena biaya, karena akses dan kemampuan dan lain-lain. Makanya solusi DPC Pradi ini memfasilitasi masyarakat dalam pelatihan paralegal. Tapi sesinya bukan sekarang, tapi ini adalah sesi yang harus diikuti oleh Bapak. Mungkin nanti ini untuk pelatihan paralegal itu di bulan apa? Rencana Oktober, Pak. Jadi kalau berminat, Bapak Ibu ikut pelatihan paralegal, yang mudah-mudahan berminat supaya kita semua sudah ada dasar kan sejak sekarang. Nanti Ibu Bapak jadi peserta lagi untuk pelatihan paralegal. Gitu. Pembentukan posbakum ya. Tapi kalau materinya nanti akan disampaikan di sesi setelah saya ya. Ada Bu Ai dan Pak Tatang tuh. Pak Tatang, advokat senior Tasik. Gitu. Nanti ada sesi pembekalan terkait pemahaman apa itu paralegal, apa itu bantuan hukum, gitu ya. Keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang paralegal. Nah, kalau misalnya sudah, nanti kita akan membentuk posbakum, tapi tidak di hari ini ya, untuk launching posbakum dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah bagaimana memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Karena kita sadar bahwa jumlah advokat itu sangat minim. Kalau kita bandingkan mungkin tidak sebanding. Satu advokat itu dibanding dengan jumlah penduduk kabupaten ini, satu banding berapa kira-kira? Penduduk kabupaten berapa banyak sekarang? 1.700.000. Sementara advokat di Tasikmalaya, dan itu juga campur kota kabupaten, Pak. Itu sekitar ada kurang lebih 200-an. Jadi 200 dibanding 1 juta. 1 banding 50.000. Coba bayangin. Satu orang advokat mewakili 50.000 masyarakat. Nah, kebayangkan susahnya ya. Dan itu ngumpul kadang-kadang di kota, di kabupaten, tempat-tempat tertentu. Makanya DPC Pradi hadir untuk langsung bisa berkomunikasi dengan masyarakat agar apa? Memperluas akses keadilan ini. Nah, nanti untuk itu lebih jelasnya ada di sesi khusus itu paralegal ya. Nah, jadi itu ketiga komponen itu harus bekerja, Pak. Hukumnya sendiri harus dibuat. Jangan ada celah pelanggar yang itu kemudian pelanggaran yang tidak diatur oleh hukum. Komo diatur gesek itu gak kenal kan gitu logikanya. Gitu ya.
Komo itu diatur, logikanya begitu kata Pak Kepala Sekolah tadi kan. Nah, meskipun itu tidak berarti juga hukum yang tertulis itu efektif. Nah, lantas kemudian bagaimana cara membentuk hukumnya? Itu juga penting. Jangan sampai terjadi kejadian yang sekarang di Batam kan? Kan gitu. Dianggap bahwa dia bikin kebijakan tetapi tidak partisipatif. Nah, termasuk nanti Pak Kuwu di sini bikin kebijakan tidak partisipatif. Pada akhirnya berpotensi nanti menimbulkan komplain dari masyarakat. Sehingga apa dampaknya? Kebijakan apapun yang dibuat oleh penguasa, kalau di tingkat desa berarti kepala desa, baik itu dalam bentuk perdes, misalkan bersama dengan BPD, gitu ya, itu menjadi tidak efektif. Karena apa? Kurang melibatkan masyarakat. Nah, kalau mau nanti kita bikin sesi khusus bagaimana misalnya teknik perumusan peraturan perundang-undangan yang benar, gitu ya. Nah, itu sebetulnya sudah diatur dalam regulasi kita. Nah, kemudian kita breakdown nih dalam konteks pemerintah desa. Tadi kita bicara soal pembagian kekuasaan dan lain-lain. Nah, di tingkat desa pun sebetulnya desa itu diberikan hak otonom oleh undang-undang. Apalagi sekarang itu sudah lahir Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Nah, ini perjuangan yang luar biasa nih. Gitu ya. Dan itu harus betul-betul dijaga, dirawat dengan baik, diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Karena desa pun itu bagian daripada NKRI. Semenjak eranya otonomi daerah, gitu ya. Jadi daerah itu diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, gitu, berdasarkan kearifan lokal lah, gitu ya. Silakan aja. Kecuali untuk beberapa hal. Di antaranya ada 7 yang nggak boleh diurus oleh daerah. Apa saja itu? 1, soal pertahanan, keamanan, soal peradilan, justisi, soal moneter, soal agama, itu nggak diserahkan ke daerah. Yang lain silakan urus sendiri deh. Silakan mandiri aja. Supaya apa? Supaya filosofinya nih, supaya percepatan kesejahteraan itu terwujud. Gitu. Filosofinya. Tapi yang terjadi gimana? Makin sejahtera atau makin enggak? Nggak tahu. Nah, itu bisa diperdebatkan. Atau sama-sama aja. Jalan di tempat. Nah, ini perdebatan. Ya. Sehingga justru malah menimbulkan raja-raja kecil katanya di daerah, gitu ya, nambah kos untuk apa, belanja pegawai dan lain-lain, efisiensi. Nah, sekarang kabupaten juga mau mekar kan ya, ada Tasik Selatan, gitu ya, nanti. Nah, itu sekarang lagi proses digodok. Apakah itu ini relevan atau tidak? Nah, berikut juga desa diberikan hak otonom. Silakan aja urus sendiri. Bahkan dikucurin dana gede kan ke desa. Kelurahan juga nanti sama. Nah ini yang harus ini. Dan itu tentu harus dibarengi dengan kemampuan kita di dalam mengelola pemerintahan. Agar apa? Tercipta kesejahteraan yang menjadi tujuan daripada konstitusi itu. Kesejahteraan rakyat. Karena negara kita adalah negara kesejahteraan. Welfare state. Nah itu saya kira Bapak Ibu sekalian. Jadi tata kelola di tingkat desa ini menjadi sangat penting. Kemudian partisipasi masyarakat, gitu ya. Makanya di desa juga kan sekarang prinsip pembagian kekuasaan mulai diterapkan. Dengan adanya apa? Lembaga legislatif yang disebut dengan BPD, Badan Perwakilan Desa. Ada yang menjadi anggota BPD di sini? Nggak ada. Ada BPD. Nah, kedudukannya itu setara katanya. Ibaratnya dia sebagai DPR-nya Pak, yang menyusun regulasi, gitu ya, Perdes misalnya, bisa inisiatifnya muncul dari BPD, kemudian nanti dibahas bersama-sama kepala desa dalam forum musyawarah desa. Nah, budaya itu yang harus dibangun agar semakin sehat, yang disebut dengan check and balances. Jadi saling mengontrol, saling menyeimbangkan,
Sehingga potensi tadi penyalahgunaan kekuasaan wewenang itu bisa terhindar. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira karena ini waktunya sudah habis, ada sekitar 4 menit lagi untuk kita bisa berdiskusi. Kira-kira apa yang perlu kita diskusikan? Barangkali silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh. Boleh Bapak Ibu, Bapak. Betul. 2 periode. 5 tahun 2 periode. Betul. Betul. Jadi yang saya tanyakan itu berlaku di era presiden mana itu aturan konstitusi. Ya. Terima kasih, luar biasa, ini keren banget pertanyaannya. Dan memang Bapak juga terlibat ya dalam masa Orde Baru bahkan ya. Orde Lama terlibat juga Pak? Ya, mau pilihan presiden bagus. Betul. Ya. Bagus Pak, luar biasa. Bapak Orde Lama mengalami nggak? Nggak, Orde Baru ya. Tahun berapa lahir Pak? 8 lahir 9 berarti udah masih Orde Lama ya? Masih Orde Lama. Iya. Bapak mengikuti zaman Orde Lama, Orde Baru, reformasi, pasca reformasi. Iya kan, kalau 59 kan masih Pak Soekarno ya? Soeharto mulai memimpin tahun 65. Iya, Pak. Iya. Iya. Bapak juga masa Orde Lama enggak? Oh, masih. Oh, luar biasa nih. Sehat-sehat, semoga sehat selalu ya, Pak ya. Ya. Betul. Seumur hidup malah. Betul. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Presiden dulu bisa lebih dari 2 periode, bahkan lebih dari 10 tahun. Kenapa, Bu? Belum berkembang. Sekarang udah berkembang. Perkembangannya kayak gimana, Bu? Dina ilmunya ya. Itu betul. Ada yang lebih tepat lagi? Belum ada undang-undangnya, belum dibuat. Nah, ini keren jawabannya. Betul. Tapi iya. Jangan-jangan join pertanyaannya ya. Jangan-jangan kompromi pertanyaannya. Bapak bagian nanya, ini bagian jawab ya. Biar dapat door prize lagi. Kasih door prize dong. Bu, kasih door prize. Bapak itu ada nanti pertanyaannya. Dalam konstitusi kan tertulis, walaupun belum ada undang-undang. Betul. Ya. Nah. Kan sekarang ya, tahun berapa dibuat undang-undang begitu? Nah. Belum ada. Juga 9 tahun kan Pak ya? Sekarang Ya, jangan dulu ke kubu, terlalu kecil nanti. Kita lagi debat soal presiden nih. Ya, betul. Jadi tepatnya karena waktu itu konstitusi atau undang-undang dasar kita belum melarang presiden untuk menjabat lebih dari 10 tahun, 5 tahun, atau 2 periode. Bahkan di era Orde Lama itu, Presiden Soekarno itu dimandatkan menjadi presiden seumur hidup. Nah, sejarah ketatanegaraan kemudian merubahnya dengan peristiwa Super Semar dan lain-lain, kemudian digantikan oleh Soeharto, dan Soeharto juga sama kan begitu. Konstitusi dirubah bahwa presiden itu dapat diangkat untuk jabatan selama 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. Bunyinya begitu konstitusi. Sehingga dia terpilih lagi berkali-kali gitu loh, tanpa dibatasi. Kemudian lahirnya reformasi itu gak bener itu. Dia dipilih berkali-kali bisa jadi seumur hidup juga nih. Makanya kita rubah lagi, kita amandemen lagi konstitusi. Oke, demo, MPR demo dan lain-lain sama mahasiswa kan. Amandemen. Itu pasal itu gak bener juga. Sehingga ditambahin tuh kalimatnya
dapat dipilih untuk 1 kali masa jabatan yang sama. Gitu. Hanya untuk 1 kali masa jabatannya sama. Hanya untuk 1 kali. Berarti nggak boleh berkali-kali. Sehingga tafsirannya bahwa presiden itu hanya dipilih untuk 2 kali masa jabatan. Gitu Pak. Jadi ada proses amandemen undang-undang dasar yang mendasarinya. Dulu belum mengatur. Nah sekarang sudah diatur. Gitu. Sejak kapan? Ya sejak reformasi. Gitu. Ya sekarang udah bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Luar biasa diskusinya, sangat hangat ya. Itu udah